Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Octavia Sranti dengan NIM 23053026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulafdal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar ketenagakerjaan, di mana yang pertama itu mengenai pengangguran. Pengangguran itu sendiri itu fenomena ketika angkatan kerja aktif tidak mendapatkan pekerjaan. Mereka itu tersedia dan bersedia bekerja namun belum terserap pasar. Yaitu indikator kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran friksional, itu pengangguran sementara saat perpindahan atau pencarian kerja, yaitu bersifat sementara dan normal dalam ekonomi. Penyebab dari pengangguran friksional ini itu kurangnya informasi lowongan kerja, perubahan karir, perpindahan domisili, dan lulusan baru mencari kerja. Yang selanjutnya itu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, yaitu bersifat jangka panjang dan struktural. Penyebabnya itu adalah perubahan teknologi, pergeseran struktur ekonomi, dan kesenjangan keterampilan. Solusi untuk pengangguran struktural ini yaitu pelatihan ulang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis jenis pengangguran itu pengangguran musiman, yaitu terjadi karena perubahan musim atau waktu tertentu. Ia bersifat berulang periodik dan dapat diprediksi. Contohnya itu seperti pertanian. Selanjutnya itu pelaku pasar tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua pengusaha, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat itu lembaga pendidikan. Selanjutnya itu mengenai penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ini adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan individu pada tingkat upah tertentu. Prinsip ekonomi itu keputusan alokasi waktu antara bekerja itu mendapatkan pendapatan, waktu senggang itu kepuasan non material. Konsep angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu orang yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun. Usia kerja di Indonesia itu adalah 15 tahun ke atas. Untuk alat ukur ketenaga kerjaan itu pertama ada tingkat partisipasi alat ukur ketenaga kerjaan itu pertama ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu dengan rumus angkatan kerja bagi penduduk usia kerja dikali 100%, yaitu mengukur proporsi penduduk produktif yang aktif di pasar kerja. Yang kedua itu tingkat pengangguran terbuka TPT, yaitu TPT sama dengan jumlah pengangguran atau angkatan kerja dikali 100%, itu mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Selanjutnya ada kurva indiferen. Kurva indiferen ini menunjukkan kombinasi leisure dan konsumsi yang memberikan kepuasan sama. Karakteristik itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah, itu cembung ke arah titik origin, membantu menjelaskan pilihan individu bekerja lebih banyak atau menikmati waktu luang. Elastisitas penawaran tenaga kerja itu sensitivitas jumlah jam kerja terhadap perubahan upah. Faktor yang mempengaruhinya itu tingkat pendidikan dan keterampilan, fleksibilitas jam kerja, kebijakan pajak, preferensi individu, dan pendapatan dan upah. Permintaan tenaga kerja itu permintaan tenaga kerja itu adalah permintaan turunan, berasal dari permintaan barang atau jasa yang dihasilkan. Jika permintaan produk, maka permintaan tenaga kerja itu naik. Contohnya, permintaan smartphone naik, maka perusahaan smartphone ini akan menambah tenaga kerja produksi. Fungsi produksi itu ada Q sama dengan F dikali KL, di mana Q ini adalah output, K ini adalah modal, dan L ini adalah tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin menurun. Semakin banyak tenaga kerja ditambahkan dengan modal tetap, maka tambahan output ini akan semakin menurun. Tahapan produksi. Yang pertama itu ada AP dan tahap pertama itu karakteristiknya AP dan MP meningkat, sedangkan untuk tahapan keduanya itu AP-nya stabil lalu turun, MP-nya positif menurun. Yang tahap ketiga itu adalah MP-nya negatif atau tidak efisien.
Tahap 2 ini sama dengan daerah produksinya itu efisien. Hasil produk marginal tenaga kerja itu tambahan output dari tambahan 1 unit tenaga kerja. Rumusnya itu MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. Nilai produk marginal yaitu FMPL sama dengan MPL dikali P. P ini adalah harga output. Keputusan perekrutan itu tambah TK jika FMPL yaitu lebih besar dari upah. Optimalnya itu jika FMPL sama dengan upah. Jika FMPL itu lebih kecil dari upah, maka perusahaan rugi. Perusahaan produk rata-rata tenaga kerja, yaitu rata-rata output per unit tenaga kerja. Rumusnya APL sama dengan Q dibagi L. Hubungan MP dan EP. Ketika MP ini lebih besar dari AP, maka AP ini akan naik. Tapi jika MP-nya ini lebih kecil dari AP, maka AP-nya turun. Tapi jika MP-nya itu sama dengan AP, maka AP-nya itu maksimum. Elastisitas permintaan tenaga kerja itu sensitivitas jumlah tenaga kerja terhadap perubahan upah. Rumusnya itu persen dari perubahan L dibagi persen dari perubahan W. Faktor yang mempengaruhinya itu elastisitas permintaan produk output, kemudahan substitusi TK dengan modal, dan proporsi biaya TK dalam total biaya, dan juga fleksibilitas input lain di pasar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata yang salah saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.